Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal ittifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Kita sudah sampai mana? An-niyah at-thaniyah, betul? Niat yang kedua. Mempersiapkan niat ke masjid. Kalau tak silap saya sampai niat yang kedua. Benar? Apa? Menuju ke masjid. Betul. Ya, menuju masjid. Iya, niat menuju ke masjid. Yang pertama apa yang kedua? Belum mula. Belum mulai juga, belum mulai lagi. Berarti mulai yang pertama. Oke. Habis konfus kat sana. Hari ini kalau tak silap ya. Asyura, Tasu'a ya. Tasu'a. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Asyura itu beliau datang melihat orang-orang Madinah Yahudi itu berpuasa. Kemudian cakap, kenapa Anda berpuasa ketika Asyura? Ketika Asyura dikatakan oleh para Yahudi bahwasanya pada hari Asyura itu Nabi Musa diselamatkan dari Firaun. Diselamatkan dari Firaun. Untuk mensyukuri keselamatan itu kami berpuasa. Akhirnya Rasul cakap, saya lebih berhak ke saudara saya Musa daripada Anda. Anda sudah merubah ajarannya, akan tetapi Nabi Musa adalah saudara saya satu Nabi. Saya Nabi dan Nabi Musa juga Nabi. Karena itu saya juga akan berpuasa mulai tahun esok. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak sempat berpuasa. Tahun esok Rasul sudah meninggal dunia, wafat dan pergi ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum Rasul meninggal, Rasul cakap, lau ishtu fisanatil mukbilah la asumannat tasih. Karena di dalam Islam kita tidak boleh menyamai ibadah-ibadah kita dengan ibadahnya orang yang bukan Islam. Anda tengok, orang Nasrani kalau berdoa macam ini, betul tak? Kalau berdoa macam ini. Di Islam kita tak boleh macam ini. Macam ini menolak malaikat rizki nak datang. Karena itu orang Islam berdoanya macam ini, macam ini. Artinya cakap, Beb, nanti macam ini rezekinya macam mana? Ini tuh hanya sebuah simbol saja. Maknanya ada meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan buat macam ini. Berapa ulama mengatakan kalau berdoa meminta seperti ini, kalau menolak bala seperti ini. Sama, yang penting jangan semacam ini. Karena tidak ingin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam umat Muslim itu sama dengan umat-umat Yahudi, beliau puasa Asyura pun kalau boleh puasa Tasu'a atau puasa 11. Jadi satu hari sebelum Asyura dan satu hari setelah Asyura. Di 10 Asyura ini ada beberapa kejadian yang menyedihkan. Kejadian yang menyedihkan, terutama ada kematian Sayyidina Husain. Akan tetapi orang-orang Tarim tidak ingin mengingat kejadian itu. Karena oleh orang-orang Syiah, kejadian ini ketika Asyura terus diulang-ulang. Apa? Terus diulang-ulang bagaimana pembunuhan Sayyidina Husain. Akhirnya ketika itu bertemulah satu orang Syiah dengan Sohibul Maulid, As-Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sohibul Maulid dikatakan, macam mana kakek engkau dibunuh pada hari ini? Katanya Sayyidina Husain, katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan perkataan yang sampai sekarang ditulis dalam sejarah. Kalau seumpamanya Sayyidina Husain bertemu dengan para pembunuhnya pada hari kiamat, apakah tidak mungkin beliau akan memaafkan mereka? Beliau adalah cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda tahu cucu dari anak dari Sayyidina Husain namanya Ali Zainal Abidin. Hanya satu-satunya yang hidup dan beliau sampai meninggal pun tetap di Madinah.
mengajar anak-anak para pembunuh ayahnya. Bagaimana? Tak ada akhlak ahlul bait, tak ada saling membenci. Akhlak ahlul bait tak ada saling berdendam, tak ada sama sekali. Mereka akan memaafkan, mereka akan senang, dan mereka akan hatinya akan luas. Tidak seperti apa yang Syiah katakan, kita harus terus mengingat, kita harus benci. Tak ada macam itu. Tak ada macam itu. Karena itu di ahli tarim itu kalau sudah 10 Asyura, yang ada itu anak kecil-kecil mengetok-ngetok pintu, minta uang. Dibilang hagel Asyura, diberi 50, diberi 1 real, mungkin sekitar 50 sen, 40 sen. Oh, pusing semua rumah, 1 rumah 40 sen. Kalau 1000 rumah berapa? Semua anak kecil-kecil macam itu. Lihat orang Melayu, orang Indonesia, Malawi, hagel Asyura. Memang sengaja orang Tarim tidak ingin mengingatkan tentang kematian Sayyidina Husain, karena tak ada guna. Yang ada disunahkan dalam Asyura ini puasa, dan yang kedua at-tausi'ah alaliyah. Kita saling bersedekah. Kawan-kawan kita undang, ayo buka bersama, ayo makan bersama, ayo borak bersama. Hari ini adalah hari sukacita, hari di mana para nabi diselamatkan. Bukan hari kita bersedih, Itulah sunnah di hari Asyura, yaitu at-tausi'ah alaliyah, dan itulah yang dipraktikkan oleh para habaib karim. Wallahu a'lam bishawab. Saya cuma ingin katakan ini agar tidak tersilap, karena banyak sekali orang-orang yang terkena dampak Syiah itu cakap pasal Sayyidina Husain di hari-hari ini, untuk mengingatkan kita. Nanti lama-lama kita akan masuk Syiah dan terkena akidah-akidah yang salah. Wallahu a'lam. Kita sudah sampai mana? Niyatul ikhtilaf ilal masjid. Ada 2, jangan tersilap puan-puan. Ada niat menuju masjid, ada niat ketika sampai di masjid. Itu berbeza. Niat dari rumah kita menuju masjid, dan ketika sampai masjid ada niat lagi. Yang pertama kita baca adalah niat menuju ke masjid. Nanti niat yang kedua adalah niat julus fil masjid, niat duduk di masjid. Itu berbeza. Makna masjid di sini bukan cuma masjid, akan tetapi semua tempat untuk beribadah. Bahkan mungkin bisa dikatakan niat menuju majelis taklim pun boleh dikatakan masuk ke dalam niat masjid, karena majelis taklim juga biasanya di masjid. Macam majelis taklim ini, wadah. Niyatul ikhtilaf ilal masjid, niat menuju ke masjid. Wal ikhtilafu ilal masajid huwa min fawadili a'malil muttaqin. Dan niat menuju ke masjid itu adalah amal bagus dari orang yang bertakwa. Wa bihi adharallahu imanal mu'minin. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menampakkan keimanan seseorang. Saya puan-puan tak pernah tengok puan ini masuk Islam. Saya tak pernah tengok. Saya tidak pernah tengok puan ini mengucapkan asyhadu alla ilaha. Saya tak pernah tengok. Yang saya tengok, puan ini sering ulang alik ke masjid. Puan pakai tudung. Saya tidak pernah tengok orang itu mengucapkan masuk Islam. Saya tak pernah tengok. Mungkin 1-2 orang saja. Tapi bagaimana kita tahu orang ini muslim atau tak muslim? Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula yartadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian tengok orang itu sering ulang alik ke masjid, maka ketahuilah dia itu adalah orang yang beriman. Maknanya menuju ke masjid adalah amal yang baik, dan dengan menuju ke masjid itu Allah menunjukkan keimanan seseorang kepada orang lain. Menunjukkan keimanan orang kepada orang lain. Ketika kita tengok ada orang ulang alik ke masjid, maknanya kita tahu dia muslim dan mukmin. Tapi kalau ulang alik ke mall, saya tak tahu apa agamanya.
ulang-alik ke mall terus. Ini orang ulang-alik KLCC. Apakah ulang-alik KLCC menunjukkan dia muslim? Belum tentu. Mungkin muslim, mungkin tidak. Tapi apakah menunjukkan muslim? Yang benar-benar secara spesifik menunjukkan muslim, dia sering ulang-alik ke masjid, sering ulang-alik maulid, sering ulang-alik majelis taklim. Kita tahu bahwasanya dia orang muslim. Oh, sering ulang-alik disco. Apa menunjukkan? Oh, dia sering ulang-alik Putrajaya. Oh, bermakna pegawai kerajaan. Sering ulang-alik Tesco. Oh, orang ini sering shopping. Sering ulang-alik mana? Yang atas itu nama Genting. Orang ini sering ulang-alik Genting Highland. Kenapa nih? Ya kan macam itu namanya sesuudon. Di Genting bukan hanya ada kasino, ada macam banyak. Mungkin orang ini nak beli bag, nak makan angin, tak judi. Alamak, itu namanya suudon buan, tak boleh macam itu. Tapi kalau ada orang sering ulang-alik masjid, apa? Oh, ini pengurus masjid. Pasti dia juga muslim. Itulah makna wa bihi adharallahu imanal mu'minin wa yanbaghi lil abdil mu'min idza kharaja min manzilihi yuridu an yadkhulal masjida an yahsula lahu thamaniyat mustahabbah. Dan seyogianya seharusnya bagi seorang hamba itu jika dia ingin keluar dari rumahnya menuju masjid, hendaknya dia menghadirkan di dalam hatinya itu 8 niat. Lihat, untuk pergi ke masjid saja berapa? 8. Jadi 1 kali pergi ke masjid macam 8 kali. Jadi kalau 1 hari dia ke masjid 5 kali, berapa? 40. 5 kali 8? 40. 1 hari macam 40 hari. Orang ke masjid 1 hari 1 kali, dia 1 hari saja macam 40 hari orang ini pergi. Kenapa? Niatnya saja perlu dibetulkan. Liyuktabalahu bidzalika al-fadlul azim wa yanalu bihi ghadan minat thawabil jasim. Agar dia ditulis di sisi Allah itu keutamaan yang besar dan pahala yang banyak. Fa innal a'mala binniyat wa likulli imri'in ma nawa wa yu'ti kulli fadlin fadla. Karena perbuatan itu tergantung niatnya dan Allah akan memberi orang yang berhak banyak pahala. Kalau dia memang berhak mendapat banyak pahala, Allah akan memberinya. Niat yang pertama, untuk pergi ke masjid kita memerlukan niat yang pertama apa? Yanwi ziyaratal jalil jalla jalaluh fi baitihi. Kita berniat menziarahi Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Masjid itu rumah siapa, Puan? Allah. Rumah siapa? Allah. Rumah Allah. Kita kalau nak bertemu dengan orang, kita cari mereka di mana? Rumahnya. Di rumahnya kan? Oh, saya nak bertemu kawan saya. Kalau di rumahnya dia ada tak? Kalau tak ada di office-nya, bukan di pasar raya. Saya nak bertemu dengan fulan di mana? Di pasar raya. Habib, zaman sekarang nak bertemu dengan orang di kafe, Habib. Kita bertemu di mana? Di kafe. Betul apa tak? Sudah tak ada. Itu orang-orang zaman Allah tak. Kalau ingin bertemu dengan Allah, datang ke Masjid. karena disitulah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada orang-orang yang sedikit akalnya sedikit, saya bilang sedikit bodoh, cakap, mana saya ke masjid, saya tak pernah tengok Allah di masjid. Alamak, oke. Anda kenapa menuju Ka'bah? Kenapa Anda sholat menghadap Ka'bah? Karena Ka'bah adalah rumah Allah. Pernah tengok Allah di situ? Bukan macam tuh. Allah menjadikan masjid itu mulia. Karena Allah cakap, saya berikan kemuliaan pada masjid. Kehormatan masjid macam kehormatan rumah Anda terhadap Anda. Kalau ada orang masuk rumah Anda tanpa izin, Anda marah tak? Kalau ada orang masuk rumah Anda tak ketok-ketok pintu, marah tak? Begitu pula saya menjadikan masjid ini
hormatnya, kehormatannya, nilainya di hadapan Allah seperti nilai rumah di hadapan Anda. Bukan maknanya Allah ada di masjid. Maknanya kalau ada orang nak bermunajat kepada Allah, datanglah ke masjid. Masjid itu macam center. Macam banyak orang-orang cakap pada saya macam itu. Kenapa kita kalau sujud ke tanah? Apakah Allah ada di tanah? Alamak, antara sujud macam ini kan? Bukan macam itu memang sudah perintah Allah macam itu. Sujud itu menandakan kita ini at-tadallul wal khudu. Kita ini menghambakan diri kepada Allah. Karena menghambakan itu yang paling dahsyat adalah ketika Anda sujud di depan orang. Yanwi ziyaratal jalil jalla jalalu fi baitihi annal masjida baitullah. Karena yang namanya masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa anta abdullah. Lihat. Masjid adalah rumah Allah dan Anda adalah hamba Allah. Wa idza aradal abdu sahibal baiti liyaltaqiya ma'ahu qasadahu ila baiti. Kalau ada seorang hamba mencari tuannya, nak cari di mana? Di rumahnya. Pasti dia akan pergi ke rumahnya. Kenapa ke rumah? Kenapa ketok pintu rumah? Saya mencari tuan saya. Itu sudah suatu yang saya bilang ordinary, biasa. Kalau kita pikir, memang benar Habib saat ini orang nak cari Allah pasti ke rumahnya. Wa talabahu hunak wa qad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi fadli dzalika faqala fi hadits Salman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengkabarinya dengan datang ke masjid itu, dengan keutamaan datang ke masjid itu di dalam hadits Salman. Ma min muslimin tawaddo'a fa ahsana wudu'a. Tidak ada setiap muslim itu yang berwudu kemudian mengelokkan wudunya. Nah, apa makna mengelokkan wudunya? Mengelokkan wudunya itu puan-puan, maknanya ketika dia wudu, dia melakukan semua sunnah-sunnah wudu. Ada orang kalau berwudu macam ini, tak ada 1 menit sudah selesai. Loh, kalau Anda hanya mencari wudunya itu sah atau tidak, sah. Tapi apakah wudhunya elok atau tidak? Tak elok. Membaguskan wudhu, mengelokkan wudhu, Anda harus melakukan semua sunnahnya. Dikatakan dalam fikih, sunnah membasuh telinga saja itu ada 15 kali. Berapa? 15 kali basuhan telinga saja. Orang ketika membasuh muka, telinga dibasuh 3 kali. Orang ketika mengusap apa? Rambut, telinga juga ikut diusap. Berapa? 6. Ketika membasuh muka macam ini. Tangan apa ini? Telunjuk macam ini. Dibersihkan semua ini 3 kali. Berapa? 9. Kemudian ini jari kelingking macam ini. Dimasukkan kemana? Ke lubangnya 3 kali. Berapa? 12. Kemudian dia air macam ini 3 kali. Berapa? 15. Dia melakukan semua sunnah-sunnah wudu yang maknanya kuping saja mempunyai 15 sunnah. Nanti kalau membasuh tangan tak sampai sini saja, dilebihkan sampai sini. Ini namanya ghurrah. Ketika mengusap kepala, bukan hanya macam ini saja. Orang nak macam cermin. Tak macam itu. Membasuh macam ini 3 kali. Macam
baru dikatakan dia sunnah. Bukan orang ketika berwudu ini. Saya tengok saja, apa ini yang kamu tulis? Subhanallah, khusyuknya sholat seseorang terpulang kepada bagaimana cara dia wudu. Dikatakan Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berwudu sangat sempurna, sangat sempurna. Kenapa semacam itu? Karena saya akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puan-puan, kalau Tun Mahathir Kol, jamaah majelis taklim Masjid At-Taqwa semua dijemput ke Putrajaya. Macam mana pakaiannya? Masih 2 bulan lagi. Sekarang sudah setiap hari penting. Tengok baju mana yang elok. Benar macam tuh. Baju mana yang elok. Nanti cari parfum yang paling mahal. Habis 1 botol, habis. Hanya untuk bertemu Tun Mahathir. Anda nak ketemu Allah nih. Anda nak bertemu Allah. Semestinya Anda lebih prepare daripada bertemu makhluknya. Semua Anda persiapkan. Semua Anda persiapkan. Wuduknya macam mana? Kalau wuduknya oke, sholatnya pasti oke. Tengok, kita ini sholat tak pernah khusyuk. Benar, kita tak pernah khusyuk. Karena itu rakaat ketiga dan keempat sering silap kita. Benar. Setiap rakaat ketiga atau keempat kita pasti sering tak macam itu. Ini ketiga atau keempat. Hanya waktu 5 menit kita tak boleh khusyuk. Kenapa? Tengok wudu Anda macam mana. Kalau wudu Anda itu oke, insya Allah sholatnya oke. Kalau sholatnya oke, semuanya akan oke. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa tidak ada satu orang Muslim pun yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wuduknya. Wudhu kadang sah tapi tak sempurna. Seorang Muslim yang baik adalah yang berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya. Kemudian dia datang ke masjid daripada masjid-masjidnya Allah, terutama dia, kecuali kalau dia berbuat semacam itu, dia akan dianggap sebagai zair. Apa itu zair? Penziarah. Kita tengok, kalau kita ada kawan lama tak jumpa, kemudian kawan itu datang ke rumah kita nak buat apa? Kita hormati kan? Kita masakkan dia bihun, kita masakkan dia apa? Apa itu? Nasi kerabu. Kita masakkan banyak sangat. Untuk apa? Untuk menghormati tamu kita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghormati hambanya. Loh, seorang penziarah akan dihormati oleh tuan rumah. Begitu pula kalau kita datang ke masjid sebagai penziarah, Allah akan menghormati kita. Tapi harus rapi. Makna rapi bukan cuma rapi bajunya, niatnya dibenarkan, wudunya juga dibenarkan. Kalau ada orang walaupun kawan Anda rapat, tapi kalau datang ke rumah tak pakai baju, macam mana? Apa ini, gila Anda? Datang ke rumah tak pakai baju, pulang pakai baju dulu, baru balik ke sini. Wa haqqa 'alal mazuri wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zair. Dan wajib bagi seorang yang diziarahi dan wajib bagi tuan rumah itu untuk menghormati tetamunya, untuk menghormati tetamunya. Walau anna abdan mithlaka amaltahu bil qabihi min fi'lika thumma qasadtahu ila baitihi mu'tadiran ilaihi la akramaka wa qarrabaka wa afa anka. Dan jika ada satu orang hamba sepertimu
engkau zalimi dia, engkau caci, apa? Kamu tadi macam kuda. Semua zoo negara keluar. Dia marah. Setelah 1 hari, Anda malam tak boleh tidur, terpikir apa yang sudah Anda katakan terhadap kawan Anda. Kemudian pagi hari ketika subuh Anda ketok rumah dia. Anda ketok rumah dia. Assalamualaikum, ada apa? Maaf kawan saya minta maaf terhadap apa yang sudah saya lakukan kepada Anda kemarin. Kira-kira kawan Anda nak maafkan tak? Pasti akan maafkan. Kalau Ustaz Zaman cakapnya, kejawabnya saya pikir-pikir dulu. Saya pikir dulu, nah saya maafkan apa tak? Nah, itu Anda. Allah tak macam itu. Maknanya kalau Anda berbuat dosa, langsung datanglah ke masjid, mintalah ampun kepada Allah. Kalau Anda setelah berbuat dosa terfikir untuk ke masjid, ketahuilah maknanya Allah ingin mengampuni Anda. Maknanya Allah ingin mengampuni Anda. Di sebuah syair dikatakan, laula turidu ma arju wa atlubu min faidi judika ma alhamdani tolabah. Ya Allah, kalau engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang aku mau, niscaya engkau tidak akan mengilhami aku, memberi taufik aku untuk berdoa meminta apa yang aku mau. Engkau memberikan aku taufik untuk berdoa meminta kepadamu apa yang aku mau, niscaya engkau ingin aku mendapatkannya. Loh, kalau Allah tak ingin kita punya kereta yang elok, kenapa kita diberi taufik oleh Allah untuk meminta kereta yang elok? Ya Allah, aku ingin kereta yang elok ya Allah. Katanya Allah, fad'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku akan mengijabahinya. Aku akan memberinya. Kalau Allah mengilhami kita untuk berdoa, yang mana doa itu pasti diterima oleh Allah, maknanya Allah ingin kita memilikinya. Pasti. Kalau Allah mengilhami kita pergi ke masjid setelah berbuat maksiat, ketahuilah Allah ingin Anda diampuni. Kalau Allah tak ingin Anda diampuni, setelah ke masjid diilhami pergi ke Genting Highland, bukan ke masjid. Diilhami pergi ke KLCC, bukan ke masjid. Tapi ketika Allah ingin Anda diampuni, diilhami pergi ke masjid. Walam yardol jafa inda dzalika fa kaifa billahil azim wa huwa akramul akramin. Seorang hamba yang Anda zalimi kemudian Anda minta maaf, dia akan memaafkanmu. Bagaimana Allah? Yang mana Anda sudah berbuat maksiat kepada Allah, kemudian engkau meminta maaf, Allah pasti akan memaafkan, karena Allah itu akramul akramin. Yang bagi an yata'ayyan antum diyahu ila baiti rabbihi wa huwa bi taufiqillahi wa inayatihi. Dan semestinya pasti ketika Anda pergi ke masjid itu karena taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula annallaha yuridu bihadzal abdil karamah wal ulfah lamakana yuwafiquhu li ziyaratihi fi baitihi. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk hamba ini al-karamah, maka Allah tidak akan memberikan dia taufik untuk pergi ke masjidnya. Adanya keinginan dari Anda untuk pergi ke masjid, maka maknanya Allah menginginkan Anda untuk diampuni. Itu pasti ada semacam sebab dan musabab. Ada semacam sebab dan musabab. Ada yang tanya? Tak ada? Waja'a anil muwaffaq az-zahid hikayatun latifah. Dan sudah datang dari muwaffaq. Muwaffaq az-zahid ini kalau tak apa situ translate-nya? Muwaffaq az-zahid. Tak ada. Terus apa cakapnya di sana? Al-Muwaffaq Az-Zahid. Macam itu saja.
Muwafaq Az-Zahid ini bukan nama, tapi dia gelar. Macam Segaf, Atos, dia bukan nama. Kalau tak silap, namanya dia namanya Ibn Qudamah. Siapa namanya? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini dia muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Julukannya Muwafaq. Julukannya siapa? Muwafaq. Muwafaq ini orang yang diberi taufik. Memang dalam kitab-kitab kalau dikatakan waqala Muwafaq, maknanya Ibn Qudamah. Maknanya Ibn Qudamah. Ibnu Qudamah ini dulu dia dan adik-beradiknya itu dihantar oleh ibunya ke Palestina. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di Palestina untuk belajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau masih kecil, Syekh Abdul Qadir sudah tua dan sempat belajar dengan Syekh Abdul Qadir sekira 2-3 tahun. Muwafaqnya menjadi ahli fikih Hambali. Adik-beradiknya menjadi ahli hadis. Kalau tak silap adiknya namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Orang-orang Tarim ini suka dengan Ibn Qudamah ini suka. Beliau punya kitab namanya Al-Mughni, macam ini. Di kampus kalau orang nak belajar fikih pasti referensinya apa? Mughni. Karangan siapa? Muwafaq ini. Orang-orang Tarim dulu kalau ada orang Tarim nak pergi haji, biasanya mereka menitipkan, tolong belikan saya kitab Mughni, karangan Muwafaq Az-Zahid ini. Kenapa? Karena katanya kalau kitab Mughni ini ada di rumah, setan tak boleh masuk. Setan tak boleh masuk. Memang ada beberapa kitab itu punya faedah. Oh, kalau kitab ini ada di rumah Anda, setan tak boleh masuk. Kalau kitab ini ada di rumah Anda, sihir tak boleh masuk. Kalau kitab ini ada di rumah Anda, malaikat sering masuk. Di antaranya kitab Mughni Ibn Qudamah. Kitab Mughni. Katanya kalau kitab itu ada di rumah, setan tak boleh masuk. Tapi kitabnya mahal, buan-buan. Macam ini. Dulu ketika di Jordan saya tengok sekitar $300. 300 US dollar berapa? 1.200 ringgit. Mahal sedikit memang, mahal sedikit. Saya bilang sekarang takyah kitab, kita punya PDF saja, punya kitab elektronik sama. Insya Allah kalau kitab yang asli setan tak boleh masuk, kalau PDF toyol tak boleh masuk. Muwafaq ini suatu saat dia ini sering berhaji. Ada orang kan berhaji berkali-kali. Di Yaman itu ada orang berhaji sampai 70 kali. Muwafaq ini berhaji sampai 60 kali. Setelah haji yang ke-60, Muwafaq ini duduk Bihida il-mizab fil masjid. Dia duduk di depan mizab. Mizab ini macam mana ya? Ini Ka'bah. Di sininya ada macam pancuran. Pancuran itu dari emas. Itu beratnya kalau tak salah 2 kilo atau 1 kilo berapa. Itu kalau Puan ambil boleh buka kedai emas. Pancuran itu pure emas. Jadi kalau itu tugasnya kalau hujan, air itu turun dari pancuran ini. Ketika Muwafaq ini setelah tawaf yang terakhir, dia duduk di depan mizab. Tak macam sekarang. Sekarang nak duduk depan mizab macam mana? Boleh-boleh diinjak-injak orang. Dulu haji tak terlalu banyak. Jadi setelah tawaf, Muwafaq ini duduk depan mizab. Dia cakap macam ini, saya sudah 60 kali
haji ini? Sampai bila saya akan tetap haji? Cukuplah 60, wajibnya saja cuma 1 kali. Saya sudah berapa? 60. Kalau saya mula haji itu umur 15 tahun, berarti sekarang umurnya berapa? 75 tahun. 75 tahun saya sering pulang alik Palestina Mekah. Palestina Mekah dulu dengan onta 1 bulan. Pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Rakyat kita pikir 1 bulan. Dulu saya dari Jordan pulang ke Indonesia 1 hari, tidur tak boleh bangun 3 hari saya. Ini bayangkan 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Jadi dari setahun 12 bulan, 2 bulan di mana? Di perjalanan. Penatnya macam apa? Wallahu a'lam. Saya bayangkan saja sudah penat. Macam itu, ya Allah, saya sudah 60 kali ulang alik. Mau sampai bila? Berpikir dia. Tiba-tiba dia mengantuk, tidur. Kemudian di mimpi itu dia mendengar suara, wahai muwafaq. Wahai muwafaq, kalau engkau mengadakan party, apa kalau orang Malaysia cakapnya tasyakuran? Apa? Majlis. Anda mengadakan majlis di rumah. Anda jemput orang-orang untuk makan. Yang Anda jemput itu siapa? Bukankah yang Anda jemput hanya orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kenal? Musuh Anda tak akan Anda jemput. Orang yang tidak Anda sukai tak akan Anda jemput. Haji ini adalah majelis saya, adalah majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau 60 tahun Anda saya jemput, maknanya selama 60 tahun itu saya cinta kepada Anda. Kalau saya tak cinta kepada Anda, jangankan 60 kali, 1 kali pun tak akan jemput. Banyak tak orang-orang nak haji tak boleh-boleh. Nak haji sudah, tahun depan sudah nak berangkat, tiba-tiba sakit, perlu uang, akhirnya diambil lagi uangnya. Sudah nak haji. Kenapa? Allah tak ingin dia haji. Subhanallah, di haji ini macam-macam. Di haji ini macam-macam. Apa yang Anda lakukan di rumah Anda, di haji akan dibalas. Saya punya kawan, ini benar, ibu saya cerita, punya kawan itu kerjanya hanya merosak rumah tangga orang. Orangnya handsome sangat, handsome, tapi ketika melihat istri orang, dia ingin merosak. Padahal kalau dia melihat orang yang masih darah, tak suka, tapi sukanya dengan istri orang. Macam itu terus hidupnya. Ketika berhaji, setiap sholat, katanya sajadahnya itu berhutang. Dia sujud, sajadahnya bau kotoran. Dia apa ini? Sajadahnya yang bau, dia tukar sajadah lain, tetap bau. Dia tak pakai sajadah, tetap bau. Apa yang Anda lakukan di tempat Anda akan dibalas di haji. Ada lagi, saya punya kawan, ini benar, saya punya kawan di Indonesia, kerjanya menjadi ahlong. Kerjanya apa? Menjadi ahlong. Ketika tawaf, uangnya terbang semua, jatuh. Tak ada apa-apa, tiba-tiba uangnya jatuh semua. Ada yang bermain sihir. Ketika di kotanya, dia punya macam sihir. Masuk Masjidil Haram, Ka'bah tak terlihat. Ka'bah tak terlihat. Katanya, apa nih orang-orang berputar di benda yang kosong, tak ada apa-apa. Ka'bah tak terlihat. Tanya pada saya, Habib, orang ini kenapa tak boleh lihat Ka'bah? Saya cakap, dia di kotanya berbuat apa?
cari-cari, ternyata dia berbuat sihir. Allah tidak ingin rumahnya dilihat oleh penyihir. Karena itu ketika dia lihat Ka'bah, macam tak ada apa-apa. Karena di haji itu apapun perbuatan Anda di kota Anda akan dibalas di haji. Itulah kisah dari Muwaffaq Az-Zahid. Maknanya selama 60 tahun ini saya undang Anda ke majelis saya. Maknanya selama 60 tahun ini saya cinta kepada Anda. Kalau tahun depan saya masih undang Anda ke Mekah, maknanya tahun depan pun saya masih cinta kepada Anda. Akhirnya Muwaffaq ini bangun dan dia alhamdulillah, berarti sampai sekarang saya masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-muslimu al-masjida faqala bismillah wa billah wa salatu wassalam ala Rasulillah wa alaihi salam wa rahmatullah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim masuk ke masjid, maka dia berkata, ini doa untuk masuk masjid. Apa? Bismillah wa billah wa salatu wassalam ala Rasulillah wa alaihi salam wa rahmatullah. Qala lahu malaka. Kalau ada orang masuk masjid, kemudian ketika dia masuk masjid cakap doa ini, Bismillah wa billah wa salatu wassalam ala Rasulillah wa alaihi salam wa rahmatullah, maka malaikat, dua malaikatnya, malaikat mana? Kanan dan kiri. Apa namanya? Banyak orang mengatakan Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat. Itu pendapat ulama besar. Raqib dan Atid bukan nama malaikat, tapi nama kelompok dari malaikat. Oke, yang ada di sini Raqib dan Atid. Yang ada di Anda siapa? Raqib dan Atid. Nah, maknanya Raqib dan Atid ini adalah nama kelompok. Kelompok ini mempunyai banyak malaikat. Kelompok Raqib dan Atid mempunyai banyak malaikat. Yang ada di mencatat amal perbuatan itu adalah kelompok-kelompoknya. Itu pendapat ulama besar dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Setelah saya pikir-pikir lagi, betul juga. Karena manusia ada 9 miliar, ada 7 miliar lebih. Berarti yang namanya Raqib dan Atid, kalau 7 miliar, setiap orang punya 2 bahu. Raqib ada 7 miliar, Atid ada 7 miliar. Karena mereka masih ada di bahu kanan dan bahu kiri. Karena itu takwil ini saya kira lebih silise. Raqib dan Atid itu bukan nama seorang malaikat, tapi nama kelompok. Maka 2 malaikat itu akan berkata, anta fasallallahu alaika qad ji'ta bi ahsanil kalam ba'da la ilaha illallah. Maka ketika Anda membaca itu akan dibalas oleh 2 malaikat, kepadamu juga semoga Allah memberimu rahmat dan engkau sudah bercakap perkataan yang paling afdol setelah la ilaha illallah. Oke. Sebelum saya teruskan niat yang kedua, ada pertanyaan? Bagi muslimat, dia elok sembahyang di rumah ke kalau ke masjid? Bagi muslimat, tengok apakah di rumah ada jamaahnya. Oh tak ada, saya di rumah sendiri. Oke. Kalau Anda ke masjid, apakah suami Anda mengizinkan? Oh mengizinkan. Anak-anak Anda macam mana? Oke, tak apa, sholatlah ke masjid. Tapi kalau suami tak beri izin atau anaknya tak boleh ditinggal, lebih baik dia sholat di rumah. Tapi kalau nak ke masjid, Puan, pakai baju yang biasa. Jangan nak ke masjid macam nak ke mall, pakai make up 5 meter macam ni. Ini muera. Saya pernah tengok, alamak ini orang nak ke masjid apa nak berdisko. Akhirnya jamaah muslimin yang tengok ketika sholat
bukan khusyuk memikirkan Allah, tapi khusyuk memikirkan dia. Paham ya kawan? Nah ke masjid oke, tak apa, tapi jangan banyak borak dengan kawannya, dijaga akhlaknya, jangan pakai make up yang tebal-tebal, biasa saja. Yang lebih afdol lagi, suami disuruh sholat berjamaah di rumah. Suami saya tak nak berjamaah dengan saya. Oh, maknanya suami Anda ingin masuk surga sendiri. Benar apa tak? Suami Anda setiap sholat pahalanya 27. Anda setiap sholat 1. Kalau boleh suami diajak sholat dahulu ketika adzan, setelah adzan langsung sholat sekejap dengan suami. Setelah itu biarkan suami sholat lagi di masjid, mengulangi sholat fardu boleh. Jadi saya sudah sholat, saya sudah sholat dengan kawan saya, jamaahnya cuma 3. Kemudian masjid sebelah komat, ada berapa jamaahnya? 100. Jelas yang jamaahnya lebih banyak, sholatnya lebih afdol. Disunahkan bagi saya untuk mengulangi sholat saya yang saya sholat dengan kawan-kawan saya yang cuma 3 makmumnya, saya ulangi lagi di masjid samping rumah yang makmumnya 100. Biarkan suami sholat dengan Anda dahulu menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pergi masjid. Jadi Anda mendapat 27 kali, suami Anda mendapat 27 kali plus sunnah mengulangi sholatnya. Akhirnya Anda masuk surga yang paling atas, suami Anda pun juga masuk surga. Kalau bolehkan seperti itu, jangan satu masuk surga, satunya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam buat. Oke. Katanya lagi. Kalau tak ada kita teruskan niat yang kedua. Ini pendek saja. An-niyah at-thaniyah yanwi an yahsula lahu bi fi'lihi dzalika rabbahu ahdun wa yakunu min ahlil kiram wa syafa'ah indallah. Kalau ada orang nak pergi ke masjid, maka disunahkan ketika nak pergi ke masjid itu dia berniat apa? Ya Allah, saya pergi ke masjid ini agar mendapat kontrak dari Allah. Kontrak apa? Kontrak mendapatkan syafaat. Macam mana? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Dalam Al-Quran ayat berapa saat zaman? Itu 87 Surah Maryam. Al-Maryam ayat 7. 87. Berapa? 87. 87. Surat Al-Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali manittakhadha. Kecuali siapa-siapa yang mengambil dari Allah itu ada kontrak. Ditafsirkan oleh para mufassirin, apa makna kontrak? Apa makna kontrak? Makna kontrak ini adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Tapi ini harus di apa namanya? Diketahui, sholat jamaah itu punya akhlak, punya adab, punya tata cara. Di antara tata caranya adalah seorang makmum tidak diperbolehkan mendahului imamnya. Tidak diperbolehkan mendahului imamnya. Jadi imam, jadi macam ini. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Saya di sebagian masjid, saya tengok imamnya waladdallin, linnya belum sampai selesai. Waladdallin, minnya sama dengan linnya. Tak boleh macam itu.
Begitu pula kalau imam ruku, Allahu Akbar, ruku. Setelah imam sempurna ruku, baru makmum ruku. Jangan menyamai imam. Karena para ulama mengatakan 27 kali sholat biasa, maknanya sholat berjamaah, pahalanya macam 27 kali. Itu kalau adab dan akhlaknya sempurna. Makna 27 kali, lihat, rukuk kita yang pertama macam 27 kali rukuk sholat biasa. Iktidal kita macam 27 kali iktidal sholat biasa. Kalau iktidal kita sama seperti imam, maknanya kita menyamai imam. Imam sami Allahu liman hamidah, kita ikut juga. Bukan setelah imam, tapi bersamaan dengan imam. Apalagi mendahului imam. Imamnya belum sami Allah, kita sudah sami Allah. Imam Haddad pernah cakap di kitabnya, jangan sampai jadi orang yang masih imamnya Assalamualaikum warahmatullah, dia sudah Assalamualaikum warahmatullah. Imamnya belum salam yang kedua, dia sudah salam yang kedua. Itu tak elok. Itu akan, hal seperti itu akan mengurangi pahala sholat jamaah yang mestinya 27 kali, bisa-bisa cuma 2 kali sholat biasa, bisa-bisa cuma 3 kali sholat biasa. Jadi maknanya 27 kali sholat biasa itu seperti 1 kali sholat jamaah, jika sholat jamaah itu akhlak dan adabnya ada secara sempurna. Dan Anda harus tahu apa saja adab sholat berjamaah agar 27 kali itu benar-benar adil, benar-benar adil. Macam mana sholat berjamaah itu jarak antara makmum sama imam macam mana? Saya dulu pernah ditanya, Habib, saya kalau sholat taraweh imaman dengan Masjidil Haram. Alamak, saya sudah takut, ini orang wali mungkin. Ini orang wali. Macam mana dengan Masjidil Haram? Iya, saya tengok televisi. Saya tengok televisi. Jadi ketika imamnya takbir Allahu Akbar, saya juga ikut takbir. Alamak, sholat Anda tak sah. Sholat Anda tak sah. Karena walaupun itu berjamaah Anda mengikuti imam, tapi syarat untuk sholat berjamaah tidak ada. Tidak ada. Karena sholat berjamaah adalah antara makmum dan imam tidak lebih dari 300 hasta. 300 hasta atau 150 meter. 100 ini 300 ini. Ini apa namanya ini? Hasta. Ini kan mungkin sekitar setengah meter ya. Jadi kalau 300 hasta berapa meter? 150. Jarak antara makmum dan imam tidak boleh lebih dari 150 meter. Sedangkan jarak antara Anda dan imam Masjidil Haram berapa? Ribuan kilometer. Nanti kejap lagi ada orang di bulan, Neil Armstrong, nak sholat berjamaah dengan imam Masjidil Haram pula. Tak boleh macam itu. Banyak sekali orang-orang merasa dirinya, wih, saya sholat berimam dengan imam Masjidil Haram. Saya tengok, tak usah bangga, itu sholat tak sah. Jadi sholat Anda bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Minimal dapat penagihan, dapat pahala tak. Itulah yang namanya fikih. Fikih itu memang harus kita mengetahui bagaimana prosedur, cara. Tanpa adanya cara, kita punya ibadah boleh jadi menjadi dosa. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Dan mereka tidak memiliki syafaat kecuali orang-orang yang mengambil dari Allah itu kontrak. Maknanya Anda punya kontrak, baru Anda memiliki syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah salah satu dari 2 hal. Syafaat ini maknanya pertolongan. Apa maknanya? Pertolongan. Kan sering kan, nanti kita minta syafaat kepada Nabi SAW,
wasallam. Makna syafaat ini adalah pertolongan. Maknanya orang tidak akan boleh ditolong oleh Allah, orang tidak akan boleh untuk mendapatkan pertolongan dari Allah pada hari kiamat kecuali orang yang sholat berjamaah. Dan yang namanya pertolongan dari Allah itu salah satu dari dua: pengampunan dosa atau menaikkan derajat. Orang yang berdosa nanti pada hari kiamat itu ada dua, ada tiga. Dia punya dosa, tapi oleh Allah dipadamkan tanpa dia tahu. Dipadamkan dosanya dan dihilangkan ingatannya pada hari kiamat. Dia macam tak pernah buat dosa. Itu derajat yang paling tinggi, syafaat yang paling tinggi. Di bawahnya syafaat diampuni dosa, tapi setelah dimaki oleh Allah. Jadi depannya orang-orang, hamba ini diangkat. Semua amal perbuatannya jelek ditunjukkan kepada orang-orang. Anda buat ini, Anda buat ini, Anda buat ini, Anda buat ini. Dia sudah malu dan mukanya pucat. Ya Allah, saya nak masuk neraka. Ya Allah, saya nak masuk neraka. Allah sudah cakap tentang dosanya sangat banyak sekali. Tak selesai-selesai. Anda buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dia diam saja malu menangis. Seperti aku tutup engkau di dunia, aku juga ampuni di akhirat. Jadi oleh Allah diberi rasa takut dahulu, sampai dia takut, benar-benar takut masuk neraka. Oleh Allah baru diampuni. Itu juga termasuk syafaat. Yang ketiga, oleh Allah dimasukkan neraka. Contohnya, hukuman Anda masuk neraka jahanam 100 tahun. Oleh Allah didiskon. Berapa? 20 tahun atau 10 tahun. 10 tahun sudah keluar, cukup. Ya Allah, yang 90 tahun macam mana? Aku beri engkau syafaat. Lihat, itulah yang namanya syafaat. Ada 3 level. Orang tidak akan mendapatkan syafaat ini kecuali dia sholat berjamaah. Orang yang sholat jamaahnya tidak pernah putus akan mendapat yang nomor 1. Yang majority sholat jamaah macam, saya 5 sholat ini, yang sholat jamaah hanya 3, dapat yang nomor 2. Tapi kalau ya Allah, dari 5 ini saya kadang sholat subuh, kadang tak sholat, kadang sholat di rumah, dia akan mendapat nomor 1. Ada seorang Habib baru meninggal, wali kutub. Pernah dengar namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf? Pernah dengar? Dari Jeddah, baru meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Di antara keramatnya dia, orang ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah mulai dari kecil. Ayahnya namanya Ahmad bin Abdurrahman Segaf. Mulai sejak bayi, Abdul Qadir ini mulai sejak bayi, kalau malam dibangunkan, bangun, tidur lagi, kita apa? Bangun, beri susu, tidur. Setiap sholat 5 waktu dibangunkan. Jadi mulai kecil sudah sholat berjamaah. Walaupun tidak sholat, mulai kecil setiap waktu sholat dia. Akhirnya ketika sudah tua, tak sadarkan diri di hospital. Benar ini. Setiap adzan beliau bangun. Setiap adzan beliau bangun. Sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi, pingsan lagi. Nanti zuhur macam itu, asar pun juga sama. Itulah orang-orang yang mengambil dari Allah itu konkret. Karena itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad menjadi salah seorang wali kutub dari kalangan para habaib. Baru meninggal 10 tahun, 11 tahun yang lalu.
Dan sudah diriwayatkan daripada Ibn Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sab'atun faqala hal turiduna ma qala rabbukum. Dan diriwayatkan dari Ibn Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika kami itu keluar dengan Rasulullah, bepergian dengan Rasulullah, dan kami itu ada 7 orang. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, apakah kalian menginginkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katanya 7 orang itu, katanya 7 sahabat itu, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kami tak tahu apa yang Allah katakan, dan kami tak tahu kalau Allah ingin kebaikan kami nak, tapi kalau Allah menginginkan neraka, kalau boleh kami tak nak. Karena itu cakapnya Allah wa Rasuluhu a'lam. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna rabbakum yaqul man tatahhara fi baitihi thumma masya ila sholati ta'ziman li haqqiha wa rabbatan fiha. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lihat, ini spesifik. Bukan kita pergi ke masjid dalam keadaan tidak bersuci, kemudian berwudu di masjid, tidak. Kita ambil wudu di rumah agar tidak menambahi bil air masjid. Kita wudu di rumah. Loh, coba kalau setiap jamaah tak wudu di masjid, wudunya di rumah, kira-kira bil air masjid banyak nggak? Tak sikit. Kalau bilnya sikit, bil air itu yang mestinya banyak jadi sikit, boleh dimanfaatkan ke hal-hal lain. Boleh datangkan ustadz, boleh buat majelis taklim, akhirnya lebih bermanfaat. Padahal cuma kalau wudu, para jamaahnya tidak wudu di masjid, wudu di rumah sendiri-sendiri. Barang siapa yang berwudu di rumah, kemudian dalam keadaan suci, setelah dia berwudu, dia menuju masjid untuk sholat berjamaah, takziman li haqqiha, karena memang menginginkan sholat berjamaah agar sholat berjamaah itu menjadi besar. Lihat, kalau semua orang yang ada di TTDI datang ke Masjid At-Taqwa sholat berjamaah, macam mana? Pasti syiar sholat jamaah akan ada, akan tampak. Wa itharan laha ala ghairiha, mendahulukan sholat berjamaah daripada yang lainnya. Iya, hari ini ada acara Malaysian Idol di televisi, tapi saya tak nak tengok itu, saya ingin sholat berjamaah. Itu namanya itar. Makna itar itu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita mendahulukan sholat jamaah daripada kepentingan kita sendiri. Kita punya kepentingan, kita nak shopping, kita nak ke Giant, nak ke Tesco, beli keperluan rumah. Tapi karena sholat berjamaah, kita tangguhkan. Kita tangguhkan setelah sholat berjamaah, kita sholat jamaah dulu baru shopping. Itu namanya itar. Para sahabat macam tu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka itu rugi. Kalau ada nasi cuma 1 piring, dia nak makan atau kawannya makan, dia lebih prefer kawannya. Itu di dalam perkara duniawi. Tapi kalau perkara ukhrawi, tidak boleh mendahulukan orang lain. Di soft, ada soft depan kosong, kita nak penuhkan, kita cakap silahkan maju soft depan. Alamak, Anda sudah cukupkah pahala sampai beri-beri ke orang lain? Jangan jadikan orang lain masuk surga tapi Anda sendiri masuk neraka. Anda tak kuat dengan api neraka, buat Anda tak kuat dengan api neraka. Karena itu Rasul, ibda binafsika summa biman ta'ul, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dahulu, jangan jaga orang lain, diri kalian dahulu. Ambil pahala yang banyak untuk diri kalian, baru Anda tengok orang lain. Dalam perkara akhirat, dalam perkara dunia, tengok orang lain dahulu, baru Anda. Karena itu mendahulukan orang lain di dalam dunia sunnah.
Mendahulukan orang lain di dalam akhirat makruh. Karena mendahulukan orang lain dalam akhirat macam ada unsur tidak perlu kepada pahala, tidak perlu kepada pahala. Falahu indi ahdan Allahu adhibuhu abada. Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian menuju ke masjid untuk sholat berjamaah karena memang ingin membesarkan sholat berjamaah dan mendahulukan sholat berjamaah daripada kerja-kerja yang lain, maka dia mempunyai kontrak kepadaku, aku tidak akan mengadabnya selamanya. Inilah fadilah sholat berjamaah. Dengan ini kita sudah membaca dua niat untuk pergi ke masjid, untuk menuju ke masjid. Yang pertama adalah berziarah kepada Allah. Yang kedua adalah mendapatkan kontrak untuk mendapat syafaat. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membaca niat yang ketiga, yaitu berniat untuk memperbanyak, berniat untuk mempersedikit hal-hal yang boleh menjadi penyesalan pada hari kiamat. Semoga apa yang saya ajarkan di sini bisa membawa berkah dan semoga kitab ini menjadi syafaat lana la alaina yaumal qiyamah, dan semoga kitab-kitab niat ini memang bukan cuma ada di kitab, akan tetapi boleh kita praktekkan pada kehidupan kita sampai kita meninggal kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'ana dhanban illa ghafarta wa la syaqiyan illa as'ata wa la dhaliman illa hadaita wa la madluman illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridwan fi asma'i ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala man lahu aslafun shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.